On va voir sur la ligne, pas sûr du tout. Il est la sorti. victoire de Valentino Rossi. C'est exceptionnel. Incroyable Valentino Rossi. Incroyable. Qui est éternel. Regardez la joie d'Uccio de Max Rossi. Gagne le premier Grand Prix. Valentino Rossi adalah salah satu pembalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP dengan karir yang memukau dan perjalanan panjang yang penuh dengan kemenangan serta rivalitas sengit. Namun, di balik segala kesuksesan yang diraihnya, ada satu cerita yang selalu menarik perhatian, yang mana Valentino Rossi memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan mantan timnya, yaitu Honda. Hubungan ini sebenarnya pernah sangat erat, bahkan terlihat tak terpisahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, berubah menjadi hubungan yang dipenuhi ketegangan, kebencian, dan rasa frustasi dari kedua belah pihak. Karena kejadian ini, banyak yang bertanya-tanya, mengapa Honda, pabrikan yang sangat dominan di dunia MotoGP, tampaknya begitu membenci Rossi sehingga mereka tidak mau mengakui Valentino Rossi, dan Honda mengingkari janjinya untuk memberikan motor terbaiknya kepada Valentino Rossi. Untuk memahami masalah ini, kita harus kembali ke awal ketika Rossi memulai debutnya di kelas Premier MotoGP bersama Honda. Rossi bergabung dengan Honda pada tahun 2000 setelah memenangkan gelar dunia di kelas 125cc dan 250cc bersama Aprilia. Dengan Honda, Rossi beralih ke kelas 500cc yang pada saat itu merupakan puncak kompetisi balap motor. Dalam kelas tersebut, Rossi dengan cepat menunjukkan bakat luar biasanya, yang mana dia berhasil memenangkan banyak balapan dan akhirnya merebut gelar juara dunia. Ini adalah periode yang terlihat sempurna, di mana Honda dan Rossi tampaknya tak terhentikan. Namun di balik layar, ketegangan mulai muncul. Honda pada saat itu memiliki reputasi sebagai pabrikan yang sangat fokus pada teknologi, dan mereka seringkali menganggap bahwa kesuksesan dalam balapan lebih banyak bergantung pada kualitas motor daripada pembalapnya. Meskipun hal ini tidak diungkapkan secara terbuka, namun hal ini terasa oleh banyak pembalap yang pernah membalap untuk Honda. Dan Rossi yang sangat percaya pada kemampuan sendiri sebagai pembalap merasa bahwa dirinya adalah elemen kunci dari kesuksesan tim, bukan sekedar pembalap dari motor terbaik. Kemudian pada tahun 2002, ketika MotoGP beralih ke mesin 4 tak 990cc, Honda memperkenalkan RC211V. Ini adalah sebuah motor revolusioner yang langsung mendominasi balapan. Rossi sekali lagi tampil luar biasa dan memenangkan gelar dunia dengan motor ini. Namun disinilah mulai tampak jelas perbedaan visi antara Honda dan Rossi. Honda menganggap RC211V sebagai karya puncak mereka, sementara Rossi merasa bahwa keahliannya sebagai pembalaplah yang menjadi kunci utama kemenangannya. Dengan adanya perbedaan pandangan ini tentu aja langsung memunculkan ketegangan yang semakin membesar, dan Honda semakin terlihat ingin mempromosikan motor mereka sebagai alasan utama kesuksesan mereka di MotoGP. Sedangkan di sisi lain, Rossi merasa bahwa perannya dalam pengembangan dan kesuksesan motor tidak mendapatkan pengakuan yang cukup. Dan ketegangan ini mencapai puncaknya pada akhir 2003, ketika Rossi setelah memenangkan 3 gelar dunia berturut-turut bersama Honda, memutuskan untuk meninggalkan tim dan bergabung dengan Yamaha. Dan ini sebuah langkah yang sangat mengejutkan dunia balap motor. Kenapa bisa? Ya karena pada saat itu Yamaha tidak dianggap sebagai pabrikan yang memiliki motor yang kompetitif, dan banyak yang meragukan keputusan Rossi. Namun, keputusan Rossi untuk pindah ke Yamaha terbukti brilian. Rossi tidak hanya memenangkan balapan dengan Yamaha, tetapi dia juga berhasil membawa motor tersebut menjadi juara dunia pada tahun 2004, langsung di musim pertamanya bersama mereka. Ini berarti seperti pukulan telak bagi Honda, sekaligus hal ini juga membuktikan bahwa kesuksesan mereka sepenuhnya bukan disebabkan oleh keunggulan motor mereka. Ditambah, Rossi juga menunjukkan bahwa dia bisa menang dengan motor yang dianggap kurang kompetitif. Dan hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa faktor pembalap sama pentingnya dalam mencapai kesuksesan di MotoGP. Dengan kepindahan Rossi ke Yamaha dan kesuksesannya di sana membuat hubungan antara Rossi dan Honda semakin memburuk. Honda merasa bahwa Rossi telah mengkhianati mereka setelah mereka memberikan motor terbaik dan dukungan penuh selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Rossi merasa bahwa Honda tidak pernah benar-benar menghargai kontribusinya dan hanya melihatnya sebagai alat untuk mempromosikan teknologi mereka aja. Dan ketegangan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun dengan Honda tampaknya enggan memberikan pengakuan yang layak atas prestasi Rossi. El piloto italiano se quedará finalmente a 3 décimas de segundo del mejor registro logrado en décimas.
Kemudian setelah bertahun-tahun bersaing dengan Honda di lintasan, ada momen-momen di mana spekulasi muncul bahwa Rossi mungkin akan kembali ke Honda. Namun setiap kali rumor ini beredar, selalu ada kesan bahwa Honda tidak sepenuhnya tertarik untuk membawa kembali Rossi ke dalam tim mereka. Banyak yang percaya bahwa Honda, meskipun mereka tidak bisa mengabaikan bakat besar Rossi, mereka tidak pernah benar-benar mau menyerahkan motor mereka kepada pembalap yang secara terang-terangan menentang filosofi mereka tentang siapa yang pantas mendapatkan kredit atas kemenangan di MotoGP. Pada dasarnya, hubungan antara Rossi dan Honda adalah tentang ego yang berlandaskan dari visi yang berbeda tentang bagaimana sebuah tim balap seharusnya bekerja dan penghargaan yang tidak diberikan. Honda selalu melihat diri mereka sebagai pabrikan yang mengandalkan inovasi teknologi dan motor yang superior untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Rossi selalu melihat bahwa kemenangan di balap motor lebih dari sekedar motor. Ini juga tentang pembalap, tentang strategi, dan tentang kemampuan untuk mengambil resiko di lintasan. Dengan adanya ketegangan ini, Honda mengingkari janjinya yang pernah terucap ke Rossi, yang mana Honda ingin memberikan motornya untuk Rossi. Tapi dengan kejadian tersebut, Honda tidak menepati janjinya. Kenapa? Honda khawatir tentang dominasi Rossi di media dan citra publik. Karena setelah di Yamaha, Rossi langsung menjadi seorang superstar, seorang pembalap yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di lintasan, tetapi juga di luar lintasan. Popularitasnya yang sangat besar dan keahliannya dalam membangun citra sebagai pahlawan MotoGP membuat banyak perhatian media selalu tertuju padanya, bukan pada tim atau motor yang dia kendarai. Sedangkan Honda, yang selalu ingin memperlihatkan keunggulan teknologi mereka, tampaknya merasa terganggu dengan kenyataan bahwa Rossi seringkali mendapatkan lebih banyak sorotan daripada motor yang dia kendarai. Dan dalam pandangan Honda ini, hal ini mengganggu narasi yang mereka bangun bahwa motor mereka adalah yang terbaik di dunia. Lebih jauh lagi, Rossi adalah tipe pembalap yang berani berbicara apa adanya. Dia tidak ragu untuk menyatakan pendapatnya tentang motor yang dia kendarai, bahkan jika itu berarti mengkritik tim atau pabrikan yang mendukungnya. Ketika Rossi berada di Honda, dia beberapa kali mengeluhkan hal-hal yang dia anggap tidak sesuai, dan ini tidak selalu diterima dengan baik oleh manajemen Honda. Rossi juga bukan tipe pembalap yang akan diam dan mengikuti perintah begitu aja, dan sikap ini mungkin dianggap Honda sebagai ancaman bagi stabilitas internal tim dan filosofi kerja mereka yang sangat terstruktur. Selain itu, ada juga isu loyalitas yang mana hal ini juga memainkan peran penting kenapa Honda mengingkari janjinya. Jadi ketika Rossi memutuskan untuk pindah ke Yamaha, Honda merasa dikhianati. Mereka telah memberikan Rossi motor terbaik, dukungan finansial yang besar, dan platform untuk menjadi juara dunia. Namun Rossi memutuskan untuk meninggalkan mereka di puncak kejayaan dan bergabung dengan pabrikan lain. Dan langkah ini dianggap oleh beberapa orang di Honda sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa Rossi tidak menghargai apa yang telah mereka berikan. Meskipun dalam dunia olahraga keputusan semacam ini seringkali didorong oleh kebutuhan untuk tantangan baru, tapi Honda tampaknya melihatnya sebagai tanda bahwa Rossi bukanlah pembalap yang setia kepada mereka. Intinya, Honda seperti dikhianati, yang pada akhirnya Honda tidak menepati janjinya kepada Valentino Rossi. Hubungan antara Honda dan Rossi mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar pulih karena perbedaan mendasar dalam filosofi mereka tentang balap motor. Namun jika dilihat lagi dalam beberapa tahun terakhir ketika karir Rossi mulai mendekati akhir, ada beberapa kesempatan di mana Rossi dan Honda terlihat mulai berdamai, terutama di acara-acara resmi atau ketika mereka membahas masa lalu mereka bersama. Namun rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak selalu ada di bawah permukaan. Dengan adanya masalah ini seperti memberitahu kita bahwa di balik semua kemenangan dan prestasi di dunia motorsport ada dinamika personal dan profesional yang seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Valentino Rossi dan Honda mungkin pernah bekerja sama menciptakan sejarah, tetapi perbedaan visi mereka tentang bagaimana seharusnya kemenangan diraih dan siapa yang pantas mendapatkan kredit atasnya membuat mereka berpisah jalan dengan cara yang dramatis dan penuh konflik. So hi to everybody, I said during the season, I take my decision for next year after the summer break, and I decided to stop at the end of the season. So unfortunately, this will be the last half season as a MotoGP rider.